sebagai contoh ya. Kalau tahun yang lalu sekolah yang bisa kan, semua bisa. Nah sekarang dibatasi. Jadi akreditasi sekolah menjadi salah satu pertimbangan. Nah di tes yang kita bagikan itu sudah ada semua ya. Jadi tidak semua sekolah bisa mengikuti SNMPTN itu secara 100%. Nah ini saya dengar dari pemerintah, salah satu cara untuk mendongkrak agar akreditasi sekolah itu meningkat terus. Jadi komposisinya, kalau sekolah itu berakreditasi A, dia boleh mendapatkan 75% terbaik di sekolah. Tapi kalau B 50%, kalau C 20%, nah kalau di bawah itu dia hanya 10%. Nah tidak ada kompetisi di sini. Sehingga sekolah yang akreditasinya masih C, masih B, itu kan termotivasi untuk meningkatkan akreditasi. Nah dengan begitu, seleksi penerimaan mahasiswa baru ini punya efek terhadap peningkatan mutu sekolah pada umumnya. Itu yang terpenting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira mengenai persyaratan segala macam tidak ada bedanya dengan tahun yang lalu, gitu kan. Nah, jadi di Unila sendiri, ya, itu ada beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru. Pertama ada jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang kita kenal dengan SNMPTN. Nanti juga ada jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang kita kenal dengan SBMPTN. Kalau SNMPTN itu tidak tertulis, itu melalui penelusuran portofolio siswa dan sekolah masing-masing. Ini yang tadi ada beberapa kriteria itu. Tapi kalau yang SBMPTN nanti seleksinya melalui tertulis. Nah, pemerintah memberikan ruang lagi bagi perguruan tinggi masing-masing untuk menyelenggarakan tes secara mandiri. Jadi ada 3 nomenklatur: SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Mandiri ini tesnya lokal, dilaksanakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, pemerintah telah menetapkan komposisi. Pemerintah dalam hal ini saya maksud adalah panitia seleksi mahasiswa baru perguruan tinggi negeri ya. Untuk jalur SNPTN itu 40%, yang tahun lalu 50%, diturunkan jadi 40%. Kemudian SBMPTN 30%, kemudian yang jalur mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri itu 30%. Jadi 40, 30, 30. Kalau tahun lalu ini Unila akan menerima lebih kurang 5.285 mahasiswa baru. 5.285. Lebih kurang seperti itu. Kita belum tahu daftarnya berapa soalnya. Itu akan tersebar pada 47 program studi S1. Jadi semua S1 ya, tersebar pada 47 program studi S1. Nah, dengan komposisi persentase seperti tadi 40, 30, 30, maka kita bisa hitung ya, untuk SNMPTN kita akan menerima lebih kurang 2013, ini bukan tahun juga, 2013 mahasiswa baru. Untuk SBMPTN kita akan terima lebih kurang 1.766 ya. Kemudian untuk jalur mandiri kita akan terima lebih kurang 1.506. Jadi totalnya itu 5.285. Tapi ini tidak mutlak. Tidak mutlak, pertama sangat tergantung pada pendaftarnya. Kedua, nanti akan sangat dipengaruhi oleh proses registrasi. Kadang-kadang ada yang sudah lulus tidak mendaftar ulang. Nah, khusus MPTN ya, SBMPTN mungkin nanti kita akan konversitas lagi karena ini masih lama. Nah, sekarang ini yang mendesak itu SNMPTN. SNMPTN ini itu prosesnya
dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei yang penelusuran portofolio siswa dengan sekolah itu. Jadi prosesnya itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Nah itu sudah ada di situ, tinggal dibaca aja nanti ya. Itu dimulai dari pengisian dan verifikasi PDSS. PDSS itu singkatan dari Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Nah itu tanggal 18 Januari sampai 20 Februari 2016. Jadi sekarang sekolah-sekolah itu sedang melakukan ini, sedang mengerjakan ini. Batas akhirnya tanggal 20 Februari. Kemudian setelah itu selesai, kita akan melakukan pendaftaran. Jadi yang kita lihat itu akreditasi yang masih berlaku, bukan akreditasi baru. Ya, jadi akreditasi kan berlangsung secara periodik. Jadi mestinya semua sekolah sudah tahu ya akreditasi apa. Kita tidak melakukan reakreditasi, tapi yang kita gunakan yang akreditasi yang memang sudah mereka miliki selama ini. Gitu. Jadi tidak berarti bahwa dengan SNPTN ini mereka wajib reakreditasi, enggak, jangan salah paham ya. Tapi yang digunakan itu adalah akreditasi yang mereka miliki yang masih berlaku. Tapi kalau SMA saya yakin ya, karena pemerintah juga ketat, semua sekolah sudah memiliki akreditasi dan dia sudah masih berlaku gitu kan. Kalau sampai ada yang tidak terakreditasi, nanti ada 10% itu, ya hanya 10% saja. Ya. Kalau dia tidak C atau dia sudah kadaluarsa, misalnya kan dia dapat A atau B tapi sudah tidak terakreditasi lagi anak kredit karena sudah expire sertifikatnya itu, dia hanya dapat 10% itu biasanya. Itu ya. Ini sudah ada distribusi ya. Tapi kita masih menggunakan perhitungan yang lama 50 30 20 itu. Nah, sekarang muncul aturan baru 40 30 30. Nah, karena itu kuota masuk itu kita kembalikan dulu. Dan itu belum kita terima, kita sudah kasih waktu mereka tanggal besok ya, besok. Jadi mungkin untuk berita kedua lah gitu ya. Nah, datanya itu baru akan kita terima Bang. Sampai dulu ya. Tapi belum ketahuan komposisinya kan sedang dihitung. Jadi belum bisa diumumkan sekarang. Sekarang sedang digodok. Itu kan larangannya keuangan WR2 bukan WR1. Tapi nanti akan kita informasikan kalau sudah selesai digodok. PMPTN dan Mandiri ditambah ada 5% PMPAB. Penerimaan mahasiswa melalui perluasan akses pendidikan. PMPAB itu 5% dari total pendidikan.